semuanya sehat ya. Dan juga kakak harap kita dalam keadaan yang sukacita pada hari Minggu pagi ini. Nah, kalau gitu sebelum kita memulai cerita kita hari Minggu ini, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyi satu lagu, yaitu Yesus Besertaku. Yuk bangkit berdiri semuanya. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi satu lagu. Nah sekarang yuk kita berdoa untuk memulai cerita kita pada hari Minggu ini. Semuanya sikap berdoa yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang segar pada pagi hari ini. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan
yang akan disampaikan oleh Kakak Gaby. Biarlah Tuhan, apa yang disampaikan oleh Kakak Gaby semuanya berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Dan juga Tuhan, biarlah kami bisa mendengar, meresapi, dan juga bisa melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan telinga kami Tuhan, agar kami bisa mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Hati kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Tuhan, maka kami akan siap mendengar. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mulai cerita pada hari Minggu ini, yuk kita lihat dulu video berikut ini ya. Nanti setelah video ini diputar, kakak akan memberikan penjelasan. Oke, disimak ya. Pada saat itu, kembalilah murid-murid Yesus dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Mereka akan pergi ke Yerusalem. Mereka bersama-sama melakukan perjalanan, lalu tibalah mereka di tempat penginapan mereka. Mereka semua kemudian naik ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ada Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus, Simon, dan Yudas bin Yakobus. Setelah mereka berkumpul, mereka pun mulai bersiap-siap. Mereka akan berdoa. Mereka adalah murid-murid Tuhan yang setia bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Pada saat itu, doa adalah alat komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Nah adik-adik sudah melihat kan video tadi. Nah kakak mau tanya nih, hari Kamis kemarin kita merayakan apa ya? Ada yang masih ingat? Yes, betul, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah untuk apa sih Tuhan Yesus naik ke surga adik-adik? Untuk apa? Untuk menyiapkan tempat bagi kita semua. Nah adik-adik, kalau gitu kita sampai nih di hari Minggu ini. Hari Minggu ini namanya adalah Minggu Eksaudi. Artinya apa? Dengarlah Tuhan seruanku dan kasihanilah aku. Nah adik-adik, Minggu Eksaudi ini mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa dan percaya kepada Tuhan. Apakah hanya berdoa aja kakak? Tidak adik-adik, kita juga harus senantiasa membaca firman Tuhan, memuji-muji Tuhan, dan juga berbuat baik kepada sesama. Nah nyambung nih adik-adik dari cerita kita hari Minggu ini. Lihat kan tadi murid-murid berkumpul di satu tempat untuk sama-sama berdoa, bergandengan tangan dan berdoa. Untuk apa sih kakak kayak gitu? Untuk menyiapkan hati murid-murid dan hati kita semua juga sebelum Roh Kudus datang menemani kita di sini. Nah kalau gitu kakak mau tanya, kalau misalkan adik-adik di posisi mereka, apakah adik-adik juga akan berdoa seperti mereka? Kalau kakak juga akan berdoa seperti mereka. Karena apa? Karena berdoa itu adalah nafas kehidupan orang Kristiani, orang-orang atau anak-anak Tuhan yang mengikut Tuhan Yesus. Nah adik-adik, berdoa itu bukan hanya dalam keadaan senang saja ya, tetapi juga berdoa itu dalam keadaan susah, senang, sedih, gembira, dan dalam keadaan apapun. Nah, selain berdoa, kita juga harus selalu bertekun dalam membaca firman Tuhan dan juga menyanyikan puji-pujian sembari kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ke dunia ini. Nah, kakak, apakah kita cuma untuk berdoa dan juga membaca firman Tuhan dan juga menyanyi puji-pujian doang? Tidak adik-adik, tapi kita juga harus memberitakan firman Tuhan kepada seluruh manusia di bumi ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjadi anak Tuhan yang baik. Dan dengan cara apa? Dilihat dengan cara sikap kita, didengar dengan perkataan kita, dan juga ketaatan kita kepada orang tua, mengasihi sesama. Nah seperti itu. Nah
kakak, emang kita masih kecil bisa seperti itu? Oh, pasti bisa banget adik-adik. Karena apa? Karena memberitakan firman Tuhan itu bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi untuk semua manusia. Tidak peduli itu anak kecil, orang dewasa, opung-opung, mama-mama, papa-papa. Tidak peduli adik-adik. Karena apa? Karena firman Tuhan itu bisa didapat dengan dan dari siapa saja. Kakak, kalau kita gimana caranya memberitakan firman Tuhan? Kita kan masih kecil. Gampang adik-adik. Dengan cara sikap kita, perkataan kita, dan perilaku kita sehari-hari. Ketika kita berbuat baik, nurut kepada orang tua, mengasihi sesama, kita sudah memberitakan Injil Tuhan kepada semua orang. Kenapa adik-adik? Karena anak-anak Tuhan Yesus pasti anak-anak yang baik. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu mengajarkan yang baik, bukan mengajarkan yang tidak baik. Bener kan? Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa yang mau selalu bertekun dalam doa dan juga bertekun dalam firman Tuhan, bertekun memuji nama Tuhan sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali ke dunia ini? Siapa mau kayak gitu? Kakak mau loh. Adik-adik juga pasti mau kan? Nah, kalau gitu ayo adik-adik, kita harus mulai dari sekarang, detik ini juga menjadi pribadi yang bertekun dalam doa, bertekun dalam baca firman Tuhan, bertekun puji-pujian, dan juga memberitakan Injil Tuhan, firman Tuhan kepada semua orang di dunia ini. Dengan cara apa? Dengan cara melalui sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita, dan semua yang ada di diri kita yang baik-baik. Jadi, boleh nggak adik-adik kalau misalkan sama saudaranya masih suka berantem? Tidak boleh. Terus sama papa mamanya masih suka ngelawan? Boleh? Tidak boleh. Karena apa? Karena anak Tuhan Yesus tidak pernah melakukan yang tidak baik. Karena ajaran Tuhan Yesus sekali lagi adalah ajaran yang baik, super baik, sangat baik. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus juga harus melakukan yang baik. Dan jangan lupa, kakak ingatkan sekali lagi, harus bertekun dalam doa, bertekun membaca firman Tuhan, dan juga bertekun puji-pujian. Oke adik-adik? Nah adik-adik, sekarang kita sudah sampai nih di penghujung cerita pada hari ini. Nah, untuk menutup cerita kita hari Minggu ini, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu yang berjudul Mars Sekolah Minggu. Nah, kalau misalkan adik-adik sudah tahu, nyanyi yang keras ya. Kalau belum tahu, tolong papa, mama bantu adik-adiknya untuk belajar lagu ini. Oke? Semuanya bangkit berdiri ya. Yuk. Kita menutup cerita kita pada hari Minggu ini. Semuanya sikap berdoa ya. Yang baik, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu pada hari Minggu yang cerah ini. Tuhan, terima kasih telah mengajarkan kami dan mengingatkan kami kembali Tuhan bahwa kami harus senantiasa percaya kepadamu dengan bertekun dalam doa, bertekun dalam membaca firman Tuhan dan menyanyikan puji-pujian. Tuhan, biarlah Tuhan, meskipun kami masih kecil, kami bisa memberitakan firman Tuhan kepada semua orang, kepada keluarga kami, teman-teman kami, melalui perkataan kami, perbuatan kami, dan sikap kami Tuhan. Biarlah kami yang masih kecil ini bisa menjadi berkat dan perpanjangan lidah Tuhan untuk memberkati keluarga kami dan memberkati juga orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kuatkan kami untuk menjadi anak yang baik setiap harinya dan anak yang takut akan Tuhan dan taat kepada orang tua serta mengasihi sesama kami di setiap hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik. Tetap sehat, jaga kesehatan, jaga protokol, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. I love you.